yang bertanya, ini kan dalam situasi pandemi ini, ini kita untuk makan setengah mati, kemana kita mau investasi. Bener. Nah, itu sebenarnya jadi kunci juga ya gitu, kenapa melakukan pengelolaan keuangan gitu kan. Karena di masa seperti ini memang yang paling penting setelah melakukan pengelolaan keuangan tadi gitu ya, kalau sudah oke dengan mengatur kebutuhan utama, baru masuk ke investasi. Jadi kita kalau misalnya ngerasa untuk makan, misalnya ngerasa susah, itu kan makan tuh kan kebutuhan utama ya. Berarti kita fokus dulu gimana caranya mendapatkan penghasilan yang lebih untuk kebutuhan utama saya tercukupi gitu. Kalau kebutuhan utama aja belum tercukupi, jangan masuk ke investasi. Saya selalu seperti itu sih, Kak Intan. Tidak disarankan. Karena banyak orang memikirkan bahwa udah makan urusan nanti, investasi juga nggak bisa gitu. Ada prioritasnya gitu kan. Dari dulu kan SD kita sering belajar ya, pangan, sandang, papan gitu kan ya. Pangan dulu gitu. Jadi tapi banyak juga yang pada akhirnya pikir ya sudah dari biar kita susah makan untuk menjadi investasi dan cuan. oh, kalau itu beda cerita ya gitu. Mungkin cuannya untuk makan bisa jadi sih gitu, karena cuannya mungkin bisa dilakukan di sistem tradingnya saham itu jangka pendek gitu misalnya, itu bisa sih. Nanti Pak Aden sih lebih jago. Ya, kalau misalkan sudah masuk di saham-saham atau juga oleh Pak Aden. Iya. Tapi aman nih investasi di saat pandemi seperti ini. Banyak yang ragu juga. Oh di pandemi begini lo mau investasi takut gile kayak gitu. Kuncinya Kak Intan, investasi pada saham-saham perusahaan yang kita tahu gitu. Jadi yang kita tahu di sekeliling kita perusahaan apa nih gitu ya, produk apa. Kak Intan pakai paket data Telkomsel nggak gitu ya, beli aja sahamnya Telkomsel gitu ya, sahamnya Telkomsel anak perusahaannya. Terus dia gitu, nabung di bank apa nih, bank BUMN kah gitu, semuanya udah ada di bursa gitu loh, kita bisa beli sahamnya gitu. Itu bisa dimanfaatkan, itu yang paling aman ya. Dan tanda kutip biasanya di sektor consumer good, terus udah gitu subsektor banking itu investasi di emiten-emiten yang ada di sektor itu sangat aman. Kenapa kita bilang sangat aman? Pertumbuhannya selalu ada, stabil, kita tahu perusahaannya ada di sekitar kita juga gitu ya, kita tahu manajemennya, dan yang pasti mereka kuat karena BUMN gitu kan. Tapi selama pandemi di NTT ada pertumbuhan investor, ada Penambahan setiap bulan rata-rata di 126 sampai 150 penambahan investor. Sebenarnya kita tidak boleh ragu ya kalau mau investasi di saat pandemi. Tetap ada yang mau investasi, kenapa kita sampai berani, kenapa kita ragu. Nah tuh, tapi kan banyak juga yang takut investasi karena takut ya ini nanti dibohongi, takut nanti rugi. Nah itu kalau misalkan seperti itu bagaimana? Nah, sebenarnya kalau kita ini investasi apapun ya, termasuk saham, reksadana, obligasi, dan jenis instrumen lainnya gitu, alat investasi lainnya, yang kita harus perhatikan dua, Kak Intan. Ini prinsipnya OJK tuh legal dan logis. Legal, hukumnya jelas, peraturannya gitu ya, logis keuntungannya gitu kan. Nggak mungkin kita melakukan investasi hari ini 50.000, besok 50 juta gitu ya. Nah ini mindset yang kita perlu tanamkan pada masyarakat kita di Indonesia, khususnya juga di Nusa Tenggara Timur. Karena banyak investasi bodong itu berkeliaran dan semakin menimpa ruah karena mindset sebenarnya dari masyarakat yang nggak pengen nunggu lama gitu kan, maunya cepet. Hari ini 50.000, besok 50 juta gitu, atau hari ini 50.000, besok 500.000 gitu ya. Nah itu yang harus kita perbaiki sih, dan mindset itu bisa berubah kalau kita belajar. Itu sebabnya kenapa kalau kita investasi di pasar modal, di bursa, dimanapun, khususnya di kita ya, Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan NTT, pasti kita nyaraninnya edukasi dulu, belajar dulu gitu. Kalau udah paham mekanismenya silahkan.